Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat di pertemuan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini saya akan memaparkan tugas 3.2.9 tentang asesmen 2, yaitu menayangkan video pendek. Tujuannya adalah dalam pembelajaran ini saya menganalisis peran strategi pengajaran evidence informed dalam siklus belajar mengajar. Kemudian video kedua adalah menilai keaktifan berbagai strategi pengajaran. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disajikan buat saya, yaitu menjelaskan dan menganalisa peran strategi pengajaran evidence dalam siklus belajar mengajar. Kemudian memilih dua strategi pembelajaran pengajaran setelah saya terapkan. Nah, di pembelajaran modul yang telah saya pelajari, ada 10 dari strategi evidence. Nah, ada 10 tadi yang saya sampaikan, yaitu ada 10 strategi dari evidence. Di antaranya itu penyesuaian dengan kondisi, kemudian pengajaran kooperatif, kemudian bimbingan dengan rekan sebaya atau tempat sebaya, kemudian pengajaran secara langsung, kemudian pengajaran dengan prompts, kemudian coding, pengajaran bersama, kemudian pengajaran dan pembelajaran dengan melakukan pendekatan yang dipersonalisasi, dan yang terakhir itu menggunakan teknologi asesmen. Peran strategi pengajaran advanced informed dalam siklus belajar mengajar. Saya kutip dari Brand et al. Halaman 161. Pengajaran evidence informed adalah pengajaran yang menggunakan bukti eksternal yang kuat, membandingkan pengalaman masa lalu dengan pengalaman masa kini yang diuji oleh bukti eksternal dan menilai bukti tersebut untuk meningkatkan praktik pengajaran. Prop 2021 halaman 1. Nah, istilah pengajaran advanced informed menekankan bahwa pengajaran adalah praktik profesional yang kompleks dan situasional yang mengacu pada berbagai bukti dan pertimbangan profesional, bukan hanya didasarkan pada bentuk bukti tertentu. Menurut Botwell et al. 2017 halaman 5. Hal ini terjadi ketika pendidik secara aktif menggabungkan bukti dari penelitian akademis, penyelidikan praktisi seperti lesson study atau penelitian tindakan, dan data tingkat sekolah lainnya. Menurut halaman 141. Nah, kemudian ada dua strategi yang sudah saya terapkan di praktik tugas selama modul ini, yaitu pertama, pengajaran yang telah saya terapkan yaitu pengajaran kooperatif dan pengajaran secara langsung. Nah, pengajaran secara langsung melibatkan siswa dalam kelompok, yaitu kelompoknya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas atau masalah dalam konteks pembelajaran. Dalam saya siswa diajak untuk berdiskusi, saling membantu dan mempresentasikan hasil belajar mereka. Pembelajaran kooperatif ini tidak hanya membantu
siswa memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Nah, kemudian pengajaran langsung. Strategi ini menekankan pada penyampaian materi secara jelas, struktur, dan sistematis. Guru memberikan penjelasan dan demonstrasi dan contoh-contoh yang relevan dalam pembelajaran, seperti gerakan sholat yang saya laksanakan. Dan pengajaran langsung digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah gerakan sholat secara rinci dan memberikan demonstrasi yang jelas kepada peserta didik. Dari dua jenis strategi yang saya terapkan, yaitu strategi dari pengajaran evidence informed atau berbasis bukti, memiliki peran yang sangat penting dalam siklus belajar mengajar. Strategi ini didasarkan pada penelitian yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam konteks rencana pembelajaran yang telah disusun, strategi pembelajaran kooperatif dan pengajaran langsung merupakan contoh dari advanced informed yang dari 10 tadi. Nah, adapun keaktifan strategi pembelajaran kooperatif dan pengajaran langsung. Nah, tadi itu perannya tadilah peran dari advance dalam siklus belajar mengajar. Dari yang saya paparkan di awal, kemudian ini keaktifannya ya Bapak Ibu. Nah, keaktifannya, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kombinasi antara pembelajaran kooperatif dan pengajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar murid secara signifikan menurut Selpen 1995, Johnson dan Johnson 1999. Nah, dari yang kita saksikan ada beberapa keaktifan menurut dari mereka ini berdua. Nah, pembelajaran kooperatif itu meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian memfasilitasi konstruksi pengetahuan yang aktif, mengembangkan keterampilan sosial dan intervensional, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, kemudian kalau pengajaran langsung itu memastikan siswa memahami konsep-konsep dasar secara mendalam, menyediakan struktur yang jelas untuk pembelajaran dan memudahkan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian dalam hal menganalisa keefektifan dari kedua strategi ini. Dalam konteks pembelajaran agama yang saya terapkan, kombinasi kedua strategi ini terbukti alhamdulillah ya aktif dalam membantu siswa memahami gerakan sholat dengan benar. Pembelajaran kooperatif membantu saya dan siswa untuk saling berdiskusi dan saling membantu dalam memahami konsep-konsep yang dianggap sulit. Kemudian sementara pembelajaran langsung memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman konsep kepada murid. Adapun tantangan dan solusi. Nah, jadi setiap dari strategi itu ya ada tantangannya dan kita ada juga diberikan gambaran tentang solusi-solusinya. Nah, tantangan dari kedua strategi ini, meskipun ya efektif, dari kedua kombinasi ini efektif kan, dari awal di atas tadi ada efektivitasnya. Dari kedua strategi ini juga memiliki tantangan. Nah, tantangannya itu dari manajemen waktu, membutuhkan perencanaan yang matang untuk membagi waktu antara aktivitas murid dan kelompok perorangan. Kemudian keragaman siswa yang berbeda-beda. Kita memerlukan perhatian kepada mereka yang perbedaan siswa ini, kemampuan siswa yang berbeda-beda, kita memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Kemudian
di sini guru juga berperan penting sebagai fasilitator yang aktif dalam mengelola diskusi dalam kelompok dan memberikan umpan balik. Kemudian solusinya, ya guru perlu fleksibel dalam menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya tadi, yang mana siswa yang lambat ya kita perlu dekati, kita bantu. Kemudian yang siswa yang sudah mulai lihai atau lancar, kita ajak kerjasama untuk membangun kolaborasi, itu sebagai tutor sebaya ya, mengajak mereka untuk membantu teman mereka. Kemudian memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu tadi berdasarkan kebutuhan mereka dalam menerima atau menyerap memahami sebuah pembelajaran. Kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif secara teratur kepada siswa. Nah, ini dari referensi yang saya ambil, yaitu dari Jones Dewey dan Jones RT 1999 Active dan Selvin RI 1995. Nah, akhirnya kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran atau strategi pembelajaran yang kita terapkan, artinya sebagaimana yang disampaikan oleh fasilitator dari pendidikan guru inklusi ini, setiap strategi punya kelebihan dan kekurangan, dan setiap strategi yang kita terapkan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, kebutuhan belajar murid. Jadi tidak ada strategi itu sifatnya sempurna. Artinya saling menyesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Nah, strategi pembelajaran kooperatif yang saya terapkan dan pengajaran langsung yang merupakan kombinasi kedua ini, alhamdulillah ya lumayan efektif lah meningkatkan hasil belajar murid saya, terutama dalam konteks pembelajaran yang saya terapkan itu tentang pelajaran agama Islam. Dengan perencanaan yang saya lakukan, kemudian pelaksanaan secara konsisten, jadi murid-murid karena kita konsisten menerapkannya dan akhirnya dapat membantu saya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Anak-anak mencapai kemampuannya sesuai dengan kebutuhan yang ia miliki. Demikian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.